Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandalianti, NIM 119119, Prodi PGMI kelas 4A. Jenis penelitian yang direview, penelitian tindakan kelas atau PTK. Identitas skripsi yang direview. Judul skripsi, peningkatan hasil belajar IPA kelas 4 dengan menggunakan SEM Game Turnamen atau TGT, SDN 2 Belearjo, Batanghari, Lampung Timur, tahun pelajaran 2017-2018. Variabel penelitian, variabel terkait, peningkatan hasil belajar, variabel bebas, mode pembelajaran, comprehensive learning, tip Times Games Turnamen. Nama peneliti Rusdiana, asal perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Metro, tahun terbit 2018. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Permasalahannya adalah pelaksanaan proses pembelajaran IPA kelas 4 SD Negeri 2 Belearjo, Batanghari, Lampung Timur menunjukkan bahwa sebagian besar siswa rendah hasil belajarnya. Hal ini dikarenakan kurangnya motivasi pada siswa, kurang antusias, kurang bergairah, dan cenderung tidak aktif. Selanjutnya, yaitu alasannya adalah dilatar belakangi oleh hasil belajar siswa masih rendah pada mata pelajaran IPA kelas 4 Negeri 2 Belearjo. Kurangnya variasi dalam proses pembelajaran IPA masih didominasi oleh ceramah dan penguasaan secara individual. Selanjutnya, screenshot paragraf yang memuat data penelitian yang terdapat di latar belakang. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah. 1. Berdasarkan latar belakang. Di atas, rumusan masalah dalam penelitian tindakan kelas ini adalah apakah SEM Games Turnamen TGT dapat meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 4. Tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPA dengan menggunakan model komprehensif SEM Game Turnamen kelas 4. Komentarnya adalah komentar rumusan masalah, penerapan strategi pembelajaran comprehensive learning tip SEM Games Turnamen TGT sangat tepat untuk permasalahan yang ada di SD Negeri 2 Belearjo karena dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA kelas 4 di SD Negeri 2 Belearjo. Tujuan penelitian komentarnya yaitu strategi pembelajaran dengan menggunakan model komprehensif tips SEM Games Turnamen kelas 4 sangat tepat diterapkan di SD Negeri 2 Belearjo sesuai dengan permasalahan yang ada di sekolah tersebut. Manfaat penelitian. Uraian manfaat. Yang pertama yaitu manfaat teoritas. Keterangannya, hasil penelitian ini bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di mata pelajaran IPA dan dapat menambah literatur terutama yang berkaitan dengan meningkatkan hasil belajar siswa di mata pelajaran IPA. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Bagi guru, keterangannya yaitu pembelajaran akan terasa lebih menarik dan menyenangkan. Bagi siswa, keterangannya yaitu meningkatkan siswa untuk aktif mengonstruksikan ide-ide dalam pikirannya, berani dan mengemukakan pendapat, belajar memecahkan masalah, siswa tidak akan bosan dalam belajar serta dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Uraian manfaat bagi sekolah, keterangannya yaitu meningkatkan hasil belajar IPA kelas 4 dalam rangka perbaikan proses pembelajaran khusus mata pelajaran IPA. Komentarnya yaitu manfaat penelitian yang penyusun skripsi buat sangat sesuai dengan isi skripsi yang sudah mereka buat sehingga pembaca bisa memahami manfaat
dari skripsi tersebut. Bab 2. Landasan teori. Baiklah, gambarnya bisa kita lihat di samping landasan teori atau kajian pustakanya. Dasarnya yaitu landasan teori yang ada di dalam skripsi tersebut mencakup berbagai teori-teori mengenai model pembelajaran yang sesuai dengan keadaan atau kondisi yang sedang siswa alami di SD tersebut. Selanjutnya yaitu kajian penelitian relevan. Terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan peneliti ini. Yang pertama, penelitian yang dilakukan Nurhayati Endah Permatasari dengan judul penelitian peningkatan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD menggunakan model pembelajaran komparatif TIFS-3T berbantuan media gambar. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian tindakan kelas (PTK). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan soal tes. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam 2 siklus yaitu siklus 1 dan siklus 2. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa setelah menggunakan model rata-rata hasil belajar siswa meningkat pada siklus 1 maupun siklus 2. Selain itu, presentase ketentuan siswa juga mendekati sempurna yaitu rata-rata kelas pada siklus 1 sebesar 68,47 dan pada siklus 2 sebesar 73,64 sehingga peningkatan sebesar 5,17 serta presentase ketuntasan hasil belajar di siklus 1 ke siklus 2 sebesar 78,81%. Penelitian kedua yang telah dilakukan Jamianto, Paulus, Deogari, Serjana N. Hussein, dan Ritman Ishak Faudi dengan judul meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA Sistem Pernapasan Manusia dan Hewan dengan metode pembelajaran TIFS-3T di kelas 5 SD Bangkara. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 2 siklus yaitu siklus 1 dan siklus 2. Hasil penelitian siklus 1 sebesar 65,6% dan pada siklus 2 sebesar 84,3%. Berdasarkan hasil dari kedua siklus tersebut, diperoleh peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran IPA khususnya pada materi sistem pernapasan pada manusia dan hewan sebesar 18,7%. Penelitian yang dilakukan Nurhayati Endah Permatasari dan Jamianto Paulus Tenggari yaitu sama-sama menggunakan model pembelajaran komparatif TIFS-3T untuk mencapai tujuan penelitiannya. Dalam penelitiannya menggunakan 2 siklus yaitu 1 dan siklus 2. Adapun persamaan penelitian tindakan kelas peneliti lakukan yaitu penggunaan model pembelajaran TIFS Games Turnamen untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Peningkatan tersebut akan dilihat pada setiap siklus berdasarkan keberhasilan pada penelitian tersebut. Penggunaan model pembelajaran dirasa dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 4 SD 2 Belearjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, tahun pelajaran 2017-2018. Komentarnya, penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam 2 siklus, yaitu siklus 1 dan siklus 2. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa setelah menggunakan model, rata-rata hasil belajar siswa meningkat pada siklus 1 maupun siklus 2. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Baiklah,
Screenshotnya gambar kerangka berpikir dapat kita lihat di samping. Komentarnya, sebaiknya seorang penulis skripsi memberi tanggapan tentang hasil belajar seorang siswa selama proses survei yang diadakan di SD tersebut. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan jenis penelitiannya yaitu berdasarkan studi kasus. Selanjutnya yaitu screenshot paragraf yang memuat penjelasan tentang pendekatan dan jenis penelitian. Skripsi tersebut dapat kita lihat gambarnya di samping. Selanjutnya yaitu setting penelitian. Tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di kelas 4 SDN 2 Belerjo. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada tanggal 15 November 2017. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dan sampel. Siswa kelas 4 SDN 2 Belerjo, Kecamatan Batanghari, Lampung Timur, tahun pelajaran 2017-2018. Penelitian mengambil kelas 4 sebagai subjek yang diteliti. Adapun jumlah subjek adalah 20 siswa dengan rincian 11 laki-laki dan 9 perempuan dengan tingkat kemampuan belajar IPA yang bervariasi. Selanjutnya yaitu teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu yang pertama yaitu observasi. Instrumen atau alat pengumpulan data yaitu lembar observasi. Kedua yaitu teknik tes. Instrumen alat pengumpulan datanya yaitu soal tes. Selanjutnya yaitu dokumentasi. Instrumen atau alat pengumpulan datanya yaitu mencari data. Berdasarkan teknik dan instrumen pengumpulan data tersebut sesuai dengan rumusan masalah pada bab 1 yang diajukan. Hal ini dikarenakan setiap rumusan masalah harus dijawab menggunakan teknik dan instrumen pengumpulan data tertentu. Adapun rumusan masalahnya yaitu pertama yaitu berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dan penelitian tindakan kelas ini adalah apakah Time Games Turnamen CGT dapat meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 4. Teknik pengumpulan data yaitu observasi. Instrumen atau alat pengumpulan data lembar observasi. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Uraikan teknik analisis data yaitu analisis adalah suatu kegiatan untuk meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan data yang ada dan membuat interpretasi yang dilakukan analisis. Dilakukan untuk memperkirakan apakah semua aspek pembelajaran yang terlibat di dalamnya sudah sesuai dengan kapasitasnya. Mengumpulkan data dari hasil pengamatan selama siklus 1, siklus 2, dan seterusnya hingga berhasil. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.